Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Wilujeng Wengi, Wargi Jabar. Air Jabar kali ini kembali hadir dengan dialog menarik dan pastinya menginspirasi dengan narasumber yang syarat informasi kali ini. Dengan topik yang akan dibahas ini terkait penanganan banjir dan peningkatan perekonomian masyarakat. Bersama saya, Irfan Budiawan, selama 30 menit ke depan. Kita akan hadirkan selengkapnya di iNews Jabar. Pemirsa, banjir menjadi salah satu PR besar yang selalu dituntut masyarakat Kota Bandung untuk diselesaikan. Sekian lama, permasalahan banjir tak kunjung dapat dituntaskan bukan tanpa alasan. Pemerintah selaku eksekutor pembangunan nampaknya dihadapkan sejumlah tantangan dan juga hambatan. Padahal sejumlah proyek penanggulangan banjir sudah dilakukan. Namun nyatanya banjir masih datang menghantui. Lantas, apakah karena upaya yang kurang efektif dan juga optimal? Tentu menarik untuk mengetahui lebih lanjut sejauh mana para legislator menyikapi dan juga memetakan permasalahan banjir Kota Bandung agar solusi yang tepat dapat tercipta dan juga terlaksana. Selain banjir, kami juga akan membahas soal peningkatan perekonomian masyarakat di Kota Bandung. Untuk itu di studio sudah hadir bersama kami Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Bandung, ada Bapak Asep Sudrajat atau biasa dipanggil Kang Upep. Assalamualaikum Kang Upep. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih atur nuhun Kang sudah hadir sama-sama di iNews Jabar Kang. Ini menjadi salah satu persoalan yang tampaknya cukup klasik dan menjadi cukup viral juga di masyarakat hampir setiap di masa musim penghujan ini. Keluhan soal banjir kalau kita berkaca di beberapa titik di wilayah Kota Bandung tampaknya semakin hari semakin bertambah, program juga semakin terus bertambah diupayakan. Seperti apa pandangan dari Kang Upep sendiri terkait penanganan banjir di Kota Bandung hingga saat ini? Terima kasih. Selamat sore buat wargi Jabar. Tentunya kita kalau melihat dari apa yang sudah terjadi saat ini berkaitan berbagai hal di tiap daerah soal banjir. Ini tentunya pemerintah hari ini memang punya PR yang berat. Tapi dengan adanya kerjasama, kolaborasi semua pihak, insya Allah penanganan banjir itu akan bisa teratasi. Salah satunya memang dengan banjir yang memang di setiap musim hujan itu terjadi karena banyak faktor yang mengakibatkan. Nah, ini tentunya semua stakeholder dinas terkait harus melakukan upaya-upaya melihat ke tiap wilayah, akan melihat akar persoalan-persoalan yang mengakibatkan banjir ini terjadi. Begitu. Oke, bagaimana tentunya memetakan permasalahan apa saja yang menjadi faktor penyebab. Apa langkah konkret yang terus dilakukan oleh rekan-rekan DPRD untuk terus mendorong pemerintah Kota Bandung untuk menyelesaikan permasalahan banjir ini, baik itu mulai dari revitalisasi sungai ataupun juga mungkin soal perbaikan drainase yang ada di Kota Bandung? Ya, tentunya kalau melihat dari keadaan Kota Bandung saat ini, memang ini harus ada kerjasama dari semua pihak antara kabupaten kota. Kita kan berbicara banjir ini tidak hanya di Kota Bandung, tapi tentunya ada sebab akibat bagaimana di hulu sampai hilir ini bisa dikoordinasikan untuk semua yang punya kebijakan pemerintah itu harus melakukan upaya sinkronisasi terkait dengan penanganan itu. Karena begini, anggota DPRD semua mendorong tentang bagaimana pemerintah memberikan upaya-upaya penanganan banjir itu, salah satunya sudah banyak dibangun retensi itu. Walaupun sampai saat ini kalau saya melihat dari retensi ini memang belum maksimal, tapi ini adalah upaya-upaya. Namun kemudian kami anggota DPRD sering menerima dan sering turun ke lapangan ketika banjir. Ini banyak aspirasi masyarakat terkait dengan yang lebih tahu itu kan persoalan-persoalan banjir itu di masyarakat. Nah, kemudian ini salah satu yang paling harus diupayakan segera dilakukan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kota, kabupaten. Ini adalah salah satunya adalah normalisasi kembali sungai. Dan itu yang selama ini menjadi banjir di tiap wilayah
karena adanya pendangkalan di sungai itu sendiri. Oke. Begitu. Normalisasi sungai harus adanya kolaborasi antar wilayah, apalagi Kota Bandung merupakan wilayah aglomerasi, mulai dari Kabupaten Bandung, lalu juga Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat. Berkaca tadi sempat disinggung juga wilayah hulu. Nah, ini bagaimana soal wilayah hulu sendiri nih, Kang? Dan juga bagaimana DPR ini betul-betul mendorong agar kolaborasi ini terwujud? Karena mungkin agak sulit kalau misalnya hanya Kota Bandung saja yang fokus untuk penanganan banjir, tetapi untuk wilayah hulu misalnya tetap kritis. Nah, ini juga Kota Bandung akan menjadi korban untuk tetap mendapatkan limpahan air hujan nih dari wilayah hulu. Ya, tentunya kalau kita berbicara soal banjir dari hulu ke hilir, memang yang namanya hulu itu untuk bagaimana kita bersama-sama pemerintah untuk melakukan penanaman pohon, terus memberikan batasan-batasan izin pembangunan di wilayah hulu. Agar tadi ketika di musim hujan pun kita selalu meyakini bahwa dengan adanya penanaman pohon itu akan meminimalisir persoalan-persoalan banjir. Karena ketika hujan di hulu itu akan tergerus semua ke hilir. Makanya upaya-upaya itu pun harus segera dibuat kerjasama dan dilakukan bersama begitu. Oke, baik, penanaman pohon. Tadi sempat disinggung juga soal izin nih, Kang UPP ya. Bagaimana ketegasan soal penerbitan izin terutama di kawasan wilayah Bandung Utara yang masih masuk ke dalam wilayah Kota Bandung sendiri, tata ruang wilayah, ataupun juga bagaimana analisis dampak lingkungan terhadap pembangunan yang cukup masif di wilayah utara ini, apakah kurang tegas soal penertiban izin-izin pembangunan tersebut? Ini kan perjalanan bukan hanya hari ini. Pemerintahan sudah beberapa kali ada pergantian di dalam proses pemilu. Nah, tentunya saya berharap dengan adanya pemerintah hari ini sudah harus memulai mendata apa yang menjadi persoalan-persoalan itu. Jadi tidak hanya berbicara tentang hari ini harus melakukan penyelesaian dan selesai, tapi kemudian hari terjadi. Nah, ini yang saya harapkan tentang bagaimana mekanisme para pemerintah yang ada hari ini itu untuk bersiap, berupaya bahwa di jangka panjang itu tidak terjadi lagi. Begitu. Kebijakan politik, kebijakan apapun yang berhubungan dengan penyelesaian soal banjir ini harus dengan berkelanjutan seperti itu ya, Kang ya. Baik, menarik sekali. Kalau kita berbincang juga soal banjir yang merupakan bencana hidrometeorologi, tak lepas dengan harus adanya penanganan oleh badan tertentu. Kalau kita berkaca misalnya di daerah-daerah lain mempunyai adanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kota Bandung tampaknya yang hingga saat ini belum memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan semua hanya ditanggung oleh rekan-rekan Diskar PB Kota Bandung. Lantas, seperti apa terkait pembentukan BPBD di Kota Bandung untuk meminimalisir juga bencana-bencana, salah satunya adalah banjir. Kita akan hadirkan kembali perbincangannya. Tetaplah bersama kami dalam program Ainus Jabar.